Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera semua. Semoga semua berbahagia. Perkenalkan, saya Munira Hayanti. Hari ini kita akan belajar PPKN bab 1 yang berjudul Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Nah, pada pertemuan perdana kali ini kita akan belajar tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Bagian yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Pasti akan muncul pertanyaan, kekuasaan itu apa sih? Nah, secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kekuasaan negara itu? Mari kita lihat teori dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kemudian pendapat-pendapat John Locke tersebut disempurnakan oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, sama seperti John Locke. Kemudian, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut. Kemudian, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, pendapat dari Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori ini kemudian disebut teori trias politika. Selanjutnya kita masuk bagian yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Bagaimana sih konsep trias politika di Indonesia? Yang pertama adalah lembaga eksekutif, di dalamnya ada presiden dan wakil presiden, lembaga kementerian dan non-kementerian. Yang kedua, lembaga legislatif, di dalamnya ada MPR dan DPR. Dan yang ketiga, lembaga yudikatif, di dalamnya ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lalu, apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Sedangkan pembagian kekuasaan menurut mereka adalah membagi kekuasaan negara dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
tetapi tidak terpisahkan, yang artinya di antara bagian-bagian ini dimungkinkan adanya koordinasi dan kerjasama. Adanya sebuah sistem saling membutuhkan, melengkapi dan mengawasi jalannya sebuah pemerintahan negara. Lalu, bagaimana dengan sistem kekuasaan di Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan horizontal berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masing-masing di dalamnya terdapat 3 jenis kekuasaan inti, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan secara vertikal, Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah yang tiap-tiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah. Pasal 18 Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya, kecuali urusan kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian buka Classroom untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Oke, jangan lupa komen nama, kelas, like, and subscribe channel ini. Terima kasih.